Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Fearless Battle Spirit. Bab 1041, menggunakan pancing saat ini, pertempuran terjadi di luar hutan kuno. Ketiga orang itu, Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei, memamerkan keterampilan kekaisaran mereka yang kuat, menghancurkan semua ramuan spiritual dan menyebarkan persen 00% yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Aku tak menyangka kalau Qin Nan biasa punya begitu banyak trik dan punya orang sekuat itu di sisinya, kata Qin Hou dengan wajah muram. Ia berbeda dari Pak Tua Suhuan dan Nan Gonwei. Mereka hanya menginginkan barang-barang peninggalan Kaisar Duantian untuk Qin Nan. Qin Hou tidak hanya menginginkan barang-barang ini, ia juga sangat tidak senang dengan Qin Nan. Di sekte utama, salah satu musuh bebuyutannya sering bercanda tentang fakta bahwa ia dan Qin Nan memiliki nama keluarga yang sama, mengatakan bahwa Qin Nan adalah saudaranya. Seiring berjalannya waktu, Qin Hou secara alami memiliki banyak pendapat tentang Qin Nan. Sekarang Qin Nan telah melarikan diri lagi, tentu saja dia merasa semakin tidak bahagia. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Tanya Nangong Wei sambil menatap Zhan Huang Gulin dengan sedikit ketakutan. Haha, apa kedua jenius ini takut? Pria tua ilusi itu mencibir dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia melesat pergi dan melangkah masuk ke dalam hutan. Ayo kita ikuti mereka. Sekalipun ada bahaya, Qin Nan dan wanita itu akan menjadi yang pertama menderita. Qin Hou memikirkannya dan mengambil keputusan. Pada saat ini, pertempuran terjadi jauh di dalam hutan kuno. Qin Nan berhenti dan melihat ke depan. Saya melihat hutan perang kuno semakin berkurang jumlahnya, digantikan oleh jalan merah tua. Di ujung jalan terdapat 3 gunung hijau, melingkupi ruang terbuka yang luas, bagaikan 3 penjaga. Di ruang terbuka itu, terdapat semangat juang yang agung dan agung, jauh melampaui semangat juang hutan kuno yang terpencil. Qin Nan juga melihat bahwa dari waktu ke waktu, semangat juang yang terkondensasi dari semangat juang tersebut mengalir melaluinya. Kau ikut, Putri Miao Miao hendak berbicara. Ikuti aku, kata Qin Nan tegas. Nadanya tak memberi ruang untuk negosiasi, lalu berjalan maju. Putri Miao Miao tertegun sejenak, lalu senyum menawan muncul di wajahnya dan dia mengikuti dari belakang. Pria ini terlihat sangat tampan saat dia mendominasi. Ketika keduanya melangkah ke lembah, semangat juang yang luar biasa tiba-tiba melonjak. Qin Nan berteriak pelan, terus-menerus menyerap semangat juang ini ke dalam tubuhnya. Lapisan baju zirah semangat juang di tubuhnya sepenuhnya memadat menjadi substansi, bersinar dengan cahaya, bagaikan baju zirah dewa. Roh perang yang terbang di langit melihat pemandangan ini dan menjauh tanpa menyerang. Begitu banyak mayat. Qin Nan memperlambat langkahnya, dan lengan kanannya perlahan hancur menjadi pedang pemutus langit. Mereka melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, tetapi yang aneh adalah mayat-mayat itu semuanya hanya anggota tubuh yang patah dan puing-puing, dan tidak ada yang utuh. Terlebih lagi, selain keinginan untuk bertarung, mayat-mayat itu tidak memiliki keinginan lain dan tampak sangat biasa. Mayat-mayat yang bisa sampai di sini tentu saja mayat-mayat orang kuat tertentu, dan mereka pasti tidak akan tanpa kemauan apapun. Jelas saja, semua yang ada di dalam mayat itu tersedot oleh suatu kekuatan misterius. Apakah itu gua cahaya bulan? Qin Nan berjalan beberapa saat tanpa menemui bahaya apapun. Ketika ia mendongak, ia melihat cahaya dingin dan terang berkelap-kelip di sebuah gua di kejauhan. Cahaya itu tak berbeda dengan cahaya bulan di langit malam. Seharusnya begitu, Putri Miao Miao mengerutkan kening, agak aneh. Raungan tadi jelas berarti ada sesuatu yang terbangun. Kenapa tidak ada gerakan sekarang? Semangat perang, maju. Qin Nan mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara rendah. Roh-roh perang yang berkeliaran di langit gemetar dan tak berani melawan sama sekali. Mereka semua terbang menuju gua cahaya bulan. Ledakan. Begitu mereka terbang ke pintu masuk gua, mereka melihat cakar raksasa yang ditutupi sisik hijau terentang keluar, menghancurkan roh-roh perang ini berkeping-keping. Kemudian, di bawah sinar bulan, sepasang mata merah besar sebesar tripod perunggu muncul, menatap Qin Nan dan Putri Miao Miao. Persen 00 Ekspresi Qin Nan berubah. Saat mata merah besar itu terbuka, dia dihantam oleh kekuatan tak terlihat yang begitu kuatnya. Jika dia tidak mengenakan baju zirah perang, kemungkinan besar dia akan terdorong ke belakang. Dilihat dari penampakannya, binatang raksasa di gua ini seharusnya setinggi setengah kaisar. Terlebih lagi, dia bukan setengah kaisar biasa. Qin Nan,
Ini naga perang neraka, spesies naga dengan 6 sayap dan 8 cakar. Kemungkinan besar ia terbentuk setelah seorang kaisar naga yang kuat jatuh, dan dipengaruhi oleh semangat juangnya, lalu bertransformasi. Kalau tidak salah, ia menjaga bunga Guanghan di Gua Cahaya Bulan. Putri Miao Miao menyampaikan pesan, agak sulit sekarang. Ia lahir di Gua Cahaya Bulan dan dapat memperoleh berkah batu langit cahaya bulan di dalamnya. Bahkan jika seorang kaisar bela diri datang, ia tidak dapat menghancurkannya dengan paksa. Persen 00 Qin Nan merasakan sesuatu dengan tajam dan bertanya, bunga Guanghan ini juga merupakan obat spiritual. Tidak bisakah kau menggunakannya? Bunga Guanghan itu luar biasa. Dengan kemampuanku saat ini, aku belum bisa melakukannya untuk sementara waktu. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk bunga Guanghan ini. Putri Miao Miao menggelengkan kepalanya, raut wajahnya agak muram saat memikirkan sesuatu. Kalau saja keadaannya masih sama seperti dulu, saat dia datang ke sini, bagaimana mungkin Guanghan Hua tidak keluar untuk menyambutnya? Ini akan sulit. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Naga perang neraka ini, yang tinggal di Gua Cahaya Bulan, bahkan bisa menghentikan kaisar bela diri. Kalau kau ingin menerobos masuk dengan paksa, mungkin mustahil. Oh benar. Aku hampir lupa tentang hal itu. Ekspresi Qin Nan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, naga perang neraka tiba-tiba berbicara. Bagaikan guntur, kalian berdua manusia yang rendah hati dan lemah. Mengapa kalian tidak keluar dari sini sekarang? Kalau tidak, aku akan mencabik-cabik tubuh sampah kalian. Matanya penuh dengan penghinaan. CK, semua orang boleh menyombongkan diri, tapi dasar reptil kecil sombong sekali. Ayo, kita bertarung dengan adil. Putri Miao Miao penuh dengan rasa jijik. Neraka Zhan Tianlong menatap sang putri dengan dingin tanpa bergerak sedikit pun. Tidaklah cukup bodoh untuk keluar dari lubang itu. Di permukaan, ia memiliki tingkat kultivasi setengah kaisar, dan tampaknya mampu menekan mereka berdua. Tetapi siapa yang tahu apa arti tercela yang dimiliki manusia-manusia ini? Jika bunga Guanghan direnggut saat itu akan menjadi kerugian. Melihat tidak tertipu, wajah Putri Miao Miao menjadi gelap. Putri, lakukanlah. Qin Nan tiba-tiba berteriak keras, mengambil langkah besar, dan medan kehancuran terbuka di belakangnya. Pedang langit patah di tangannya menebas langsung ke arah naga perang neraka. Putri Miao Miao sedikit tertegun, lalu bereaksi. Ia mengangkat tangannya dan langit penuh bunga terbang keluar dari kehampaan. Bunga-bunga itu mengembun menjadi pedang bunga yang jatuh serempak. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Qin Nan, dia sepenuhnya percaya padanya. Hahaha, dua semut bodoh. Aku tak terkalahkan di Gua Cahaya Bulan. Serangan sepertimu bahkan tak bisa melukai tubuhku. Zhan Tianlong tertawa terbahak-bahak penuh penghinaan. Akan tetapi, ketika energi pedang pemecah langit menebasnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Sekitar selusin sisik itu benar-benar pecah, dan darah naga berwarna merah tua mengalir keluar. Dia persen 00% saya benar-benar terluka. Qin Nan mencibir. Tubuh naga itu memang kuat, tetapi bilah pedang pemecah langitnya bahkan lebih mengerikan. Beraninya kau menyakitiku? Siap-siap mati. Naga perang neraka terkejut dan marah. Ia meraung ke langit dan merentangkan cakar naganya lagi, menangkap angin kencang yang tak berujung. Putri, temukan cara untuk menekannya dan menyembuhkan lukanya, teriak Qin Nan. Oke, Putri Miao Miao melesat ke angkasa, membentuk segel dengan tangan gioknya, dan kelopak bunga berwarna-warni mengembun menjadi singgasana teratai, melesat turun menuju naga perang neraka. Ledakan-ledakan-ledakan. Seluruh lembah berguncang hebat. Putri Miao Miao dan naga perang neraka sama-sama kuat. Lagi pula, naga perang neraka mampu menahan kaisar karena pertahanannya yang mengerikan, bukan karena kekuatan serangannya yang kuat. Persen 00 sekarang. Qin Nan memanfaatkan kesempatan itu, dengan kilatan di matanya, dia mengeluarkan tongkat pancingnya, memasukkannya ke dalam kekuatan martial ancestor, dan mengayunkannya langsung ke arah Gua Cahaya Bulan. Karena Anda tidak bisa masuk, cabut saja bunga Guanghan. Bab 1042 Bunga Guanghan, ini konyol, benar-benar konyol. Akulah naga perang neraka, dengan 6 sayap dan 8 cakar. Tak ada senjata sihir yang bisa memasuki guaku. Ketika Zhan Tianlong melihat Qin Nan mengayunkan tongkatnya, ia tertawa terbahak-bahak dengan tatapan jijik di matanya. Kemudian, 6 pasang sayap darah raksasa terbentang dari belakangnya, dan dalam sekejap mata, seluruh lubang itu tertutup rapat. Sayap darahnya lebih kuat daripada sisiknya, dan cahaya darah yang dipancarkannya bagaikan penghalang.
Bahkan bagi orang kuat di level pertama Kaisar Bela Diri, akan sangat sulit untuk menghancurkannya secara paksa. Qin Nan mengangkat bibirnya sedikit saat mendengar ini, tanpa penjelasan apapun. Dalam sekejap, pancing itu tenggelam, dan Qin Nan segera mengangkat lengan belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Wajah He Zantianlong tiba-tiba berubah. Mengapa benda di dalam gua itu terbang entah dari mana? Jiwa Dewa Perang, hentikan dia. Qin Nan tiba-tiba melangkah lebar dan tiba di depan naga perang neraka. 5 lampu merah menyala di belakangnya, dan jiwa besar Dewa Perang berdiri di atas naga perang neraka. Ledakan. Semangat juang yang dahsyat dan luas berhasil ditumpas. Semangat juang semacam ini lebih dalam dan lebih mengerikan daripada semangat juang di medan perang Lian Huang. Anda, persen 00 wajah naga perang neraka berubah drastis, dengan sedikit ketakutan di matanya. 6 pasang sayap merah darah yang terbentang tanpa sadar ditarik kembali. Adegan ini sesuai dengan dugaan Qin Nan. Kekuatan Dewa Perang memiliki efek penekan yang besar terhadap makhluk asing yang lahir di medan perang yang sunyi. Qin Nan memanfaatkan petir dan menarik pancing dengan kuat, dan sebuah harta karun pun tertangkap. Persen 00 astaga. Qin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat saat melihatnya. Di ujung lain kekuatan tak kasat mata itu, terdapat sesosok mayat emas yang memancarkan semangat juang yang luar biasa. Itu bukanlah bunga Guanghan. Dia melewatkan satu hal. Benda-benda di Gua Cahaya Bulan bukan hanya bunga Guanghan, tetapi banyak harta karun lainnya. Murid kiri Dewa Perangnya tidak dapat melihat dengan jelas ke dalam Gua Cahaya Bulan, jadi wajar saja jika ia menangkap sesuatu yang lain. Pancing. Jangan mengecewakanku. Aku ingin menangkap bunga Guanghan, tangkaplah untukku, teriak Qin Nan, menepis mayat emas itu, lalu mengayunkan pancingnya lagi. Pengadilan kematian. He Zantianlong bereaksi pada saat ini, matanya memancarkan amarah yang membara, dan 2 cakar naganya memancarkan energi darah yang mengejutkan saat mereka mencabik ke arah Qin Nan. Manusia kecil, rendah hati, dan tak berguna ini hampir saja memancing bunga Guanghan tepat di depannya. Atas nama Putri Taman Obat yang hilang, aku memimpin pasukan dari 4 penjuru langit dan bumi, dan mengerahkan para hantu dan dewa dari 9 alam nether. Tak seorang pun dapat melawan, dan tak seorang pun berani. Putri Miao Miao tiba-tiba mulai bernyanyi dengan cepat. Keagungan yang tak terlihat menyebar darinya, seolah-olah dia telah berubah menjadi putri langit dan bumi, yang mengawasi semua makhluk hidup. Tangan gioknya tiba-tiba terulur dan menekan ke arah neraka Zantianlong. Desir. Saya melihat kekuatan langit dan bumi dalam radius 3 mil dengan cepat berkumpul dan berevolusi menjadi telapak tangan raksasa yang tak terlihat. Di telapak tangan raksasa itu, sosok-sosok hantu dan dewa muncul, dan dalam sekejap mereka dipenuhi dengan energi hantu yang mengerikan. Seperti tangan hantu dan dewa. Serangan macam apa ini? Wajah He Zantianlong berubah drastis, seolah-olah baskom berisi air dingin disiramkan padanya. Kemarahan di matanya lenyap. Ia buru-buru mengaktifkan teknik kekaisaran terlarang, dan sisik di sekujur tubuhnya meregang dan memancarkan cahaya merah yang menakjubkan, terjalin di depannya. Ia berada di Gua Cahaya Bulan, dan ia benar-benar mencium bau kematian dari pukulan ini. Mata Qin Nan berkilat, dan dia memanfaatkan momen ketika 6 sayapnya terlepas untuk menariknya kembali secara tiba-tiba. Wow, persen 00 tiba-tiba hembusan angin dingin berhembus dari Gua Cahaya Bulan. Hampir pada saat itu, seluruh lembah berubah menjadi bongkahan kristal es, dan butiran salju tebal melayang turun di antara lapisan semangat juang. Saya melihat bunga bening seukuran telapak tangan bergoyang di sumber kekuatan tak kasat mata yang terpancar dari joran pancing. Ini bunga Guanghan. Bunga Guanghan ini aslinya memiliki kekuatan yang mencengangkan, namun kini ia tersangkut di joran pancing dan terjatuh ke dalam ilusi yang kuat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah tercabut. Bunga Guanghan, pupil mata He Zantianlong langsung mengecil menjadi bentuk jarum, dan seluruh tubuhnya gemetar. Qin Nan, kau hebat sekali. Putri Miao Miao menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ia tak menyangka dalam situasi seperti ini, Qin Nan benar-benar mengeluarkan bunga Guanghan. Jika bukan karena naga perang neraka yang sedang menekannya, ia pasti ingin menghampiri dan memeluk Qin Nan. Mengaum. Sosok naga perang neraka tiba-tiba melangkah keluar dari Gua Cahaya Bulan, dan sosok besar itu sepenuhnya muncul di depan Qin Nan. Namun sekarang, matanya begitu merah hingga hampir berwarna ungu. Jelas saja, ia menjadi benar-benar tak terkendali. Karena ia tidak pernah menyangka kalau manusia kecil nan sederhana ini tega merampas bunga Guanghan darinya.
Tidak bagus, Putri Miao Miao bereaksi dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berkata, Kinnan, tarik Guang Hanhua dan lari kembali ke jalan yang kau lalui. Persen 00 bagus. Kinnan tidak ragu sedikitpun dan mengerahkan seluruh tenaganya semaksimal mungkin. Jurus kedua Dewa Perang, Injak Dunia. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya dan terbang mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Berhenti di situ. Naga perang neraka meraung, dan 6 pasang sayap darahnya menyebarkan angin kencang yang tak berujung, menyebabkan bumi bergetar. Pohon-pohon perang kuno di kejauhan semuanya meledak. Seluruh raksasa itu mengejar Kinnan dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini, di tengah hutan Zanhuang kuno, orang tua Su Huan, Qin Hou, dan Nangong Wei menggunakan teknik kekaisaran yang kuat untuk memotong-motong pohon perang kuno dan benda asing lainnya yang menyerang dari segala arah. Mereka tidak memiliki mata kiri dewa perang milik Kinnan dan kemampuan sang putri untuk mengendalikan ramuan. Meskipun mereka dapat menghindari beberapa bahaya, masih banyak krisis yang tidak dapat mereka hindari. Persen 00 Ekspresi ketiga lelaki tua ilusi itu berubah muram. Mereka merasakan dengan tajam bahwa jauh di depan, ada 2 aura kuat yang bergerak ke arah mereka. Kinnan. Itu Kinnan. Qin Hou melihat sosok itu terbang cepat di depannya, dan wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan. Dia jelas tidak menyangka bahwa Kinnan benar-benar akan terbang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Dia pasti diusir oleh makhluk di dalam. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menanganinya dengan benar. Orang tua yang ilusi itu mencibir, dan sihir kekaisaran di telapak tangannya berkelebat. Kinnan, yang terbang di depan, sedikit tertegun saat melihat ketiga orang itu, dan kemudian dia langsung mengerti pikiran sang putri. Putri Miao Miao sungguh jahat. Kinnan bergumam pada dirinya sendiri, senyum mengembang di sudut mulutnya. Ia berteriak ke belakang, kau masih berani mengejarku? Saudara-saudaraku ada di depan kita. Kita lihat saja bagaimana mereka menghadapimu. Kemudian dia mendongak ke arah 3 lelaki tua yang tampak seperti ilusi itu dan berteriak, saudaraku, aku membawa bunga Guanghan. Orang ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita. Sebuah ide langsung terlintas di benak Patua Su Huan, Qin Hou, dan Nangong Wei. Bagaimana mungkin mereka bertiga tidak mengerti mengapa Kinnan mengatakan ini dengan sengaja? Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka merasakan kegelapan di atas kepala mereka. Tanpa sadar, mereka mendongak dan melihat monster raksasa dengan mulut berdarah menganga, persen 00 mati. Ledakan. 8 cakar naga besar tiba-tiba terentang dan mencengkeram Kinnan, Patua Su Huan dan 3 orang lainnya dengan ganas. Persen 00 persetan. Wajah Patua Su Huan, Qin Hou, dan Nangong Wei langsung berubah menjadi hijau. Meskipun mereka tahu seseorang sedang mengejar Kinnan, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah naga perang neraka tingkat setengah kaisar dan benar-benar gila. Mereka tertipu. Bab 1043, menekan naga sekalipun mereka merasa tidak nyaman seakan-akan baru saja menelan kotoran. Menghadapi serangan cakar naga, mereka bertiga harus bertindak cepat, melepaskan teknik kekaisaran yang menakjubkan dan menyerang ke depan. Bang bang bang. Tiba-tiba terdengar ledakan di seluruh hutan, dan angin kencang tak terhitung jumlahnya bertiup, menghancurkan pohon-pohon perang kuno di sekitarnya hingga berkeping-keping. Kinnan sudah siap menghadapi ini. Ia menghindari serangan cakar naga dengan ketukan jari kakinya, bahkan berputar di belakang mereka bertiga. Dasar naga bodoh, apa kau tidak lihat kalau orang ini yang menjebak kita? Kata lelaki tua ilusi itu dengan marah. Mengaum. Naga perang neraka di langit begitu marah hingga hampir meledak. 8 cakar naganya yang besar menghantam dengan ganas bagai badai dahsyat. Manusia tak tahu malu ini mencuri bunga Guanghan dan bahkan menyebutnya bodoh. Persen 00 tergantung. Ketiga lelaki tua yang ilusif itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan mereka buru-buru menggunakan berbagai cara untuk melawan. Kekuatan bertarung yang dilepaskan oleh naga perang neraka yang gila masih sangat mengerikan. Kakak, kalian sungguh hebat. Aku tidak menyangka kalau naga bodoh ini pun tidak sebanding denganmu. Kinnan menghindar dan menyerang sambil mengipasi api. Pak Tua Su Huan, Qin Hou, dan Nangong Wei semuanya sangat tertekan hingga muntah darah. Mereka mengutuk Kinnan karena tidak tahu malu dalam hati, tetapi menghadapi neraka Zan Tianlong yang gila, mereka tak berdaya dan hanya bisa terus menyerang. Bunuh naga bodoh ini dan Kinnan bersama-sama, geram Qin Hou dengan suara rendah. Ia sangat marah pada Kinnan hingga tak sanggup lagi menahannya. Persen 00 bagus. Pak Tua Su Huan dan Nangong Wei sama-sama marah dan mengangguk setuju. Jalan ilusi.
Pohon Huawu kuno, pedang Dewa Angin Selatan. Ketiganya meraung serempak, dan aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Lelaki tua ilusi itu melambaikan tangannya, dan kehampaan di segala arah mulai terdistorsi dengan cepat. Hutan Zanhuang kuno menghilang, digantikan oleh hamparan es. Di hamparan es itu, es dan api yang tak terhitung jumlahnya menyala, membakar ke arah Qin Nan dan neraka Zantianlong. Qin Hou melepaskan pohon bela dirinya yang aneh, memancarkan sinar cahaya kuno yang terjalin menjadi dua ruang kuno dan menyerang secara terpisah. Nangong Wei bahkan mengeluarkan pedang kuno yang patah, dan dua energi pedang yang mengejutkan meledak. Qin Nan, yang diserang 3 orang, tampak galak. Ia melesat dan cepat mengangkat lengan kirinya. Dengan suara dentuman keras, dialah orang pertama yang terpental. Adapun naga perang neraka di langit, ketika dia melihat lapisan niat membunuh yang mengepungnya, cahaya hijau aneh mekar di sepasang mata merah darahnya. Amarah surga yang berperang. Naga perang neraka meraung, dan semua sisik di tubuhnya, 8 cakar naga, dan 6 pasang sayap naga meledak menjadi cahaya darah yang menakjubkan, berkumpul di mulutnya, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya merah darah yang mengerikan. Menyembur ke bawah. Ledakan. Seluruh hutan kuno Zanhuang berguncang hebat, dan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut menghantam lelaki tua ilusi, Qin Hou, Nangong Wei, dan Hel Zantianlong. Mereka semua mengerang, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan tubuh mereka terguncang. Kedua belah pihak menderita. Apakah Qin Nan sudah mati? Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei terlalu malas untuk peduli dengan luka mereka sendiri dan buru-buru melihat ke kejauhan. Namun, mereka melihat sosok Qin Nan perlahan berdiri dari lubang besar. Dia belum mati. Kelopak mata mereka bertiga berkedut hebat, dan mereka hampir tidak dapat mempercayainya. Meskipun mereka membagi jurus pembunuh menjadi 2, mengurangi banyak kekuatan serangan, Qin Nan baru berada di level ke-6 Martial Ancestor. Bahkan dengan berkah semangat juang langit dan bumi, setidaknya ia akan lumpuh. Persen 00 Qin Nan menyemburkan darah dari sudut mulutnya. Jurus mematikan tadi memang mengerikan, tetapi baju zirah tempur di tubuhnya membantunya menangkis sebagian besar serangan. Ditambah dengan kekuatan suci lengan kiri Dewa Perang, ia tidak hanya selamat, tetapi hanya terluka ringan. Aku akan membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Pada saat ini, naga perang neraka menyerbu lagi, membuka mulutnya yang berdarah, dan menari-nari dengan cakar naganya. Melarikan diri. Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei semua merasakan kulit kepala mereka geli saat menyaksikannya. Mereka sama sekali tidak berani melawan naga perang neraka seperti itu. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengeluarkan satu demi satu senjata ajaib, dan menggunakan jimat untuk membungkus diri dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Ingin melarikan diri? Senyum sinis muncul di bibir Qin Nan. Pupil mata kirinya menembus kehampaan, dan pedang pemutus langit muncul di tangannya. Ia mengumpulkan semangat juang yang tak terhitung jumlahnya dan kehendak kehancuran di ujung pedang, lalu menebasnya. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di kejauhan. Qin Nan, kamu bajingan. 3 suara gemuruh keras terdengar bersamaan dari kejauhan. Segel, lepaskan. Persen 00 Qin Nan tidak ragu-ragu dan bersiap melepaskan segel pada 8 mayat hantu jahat. Karena sekelompok orang ini semuanya bersama-sama dan telah menderita cedera serius, mari kita ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan ketiga orang ini. Namun, pada saat kritis ini, cakar naga besar tiba-tiba terentang di atas kepala Qin Nan dan menamparnya dengan keras. Bulu kuduk Qin Nan berdiri, dan kolaps domain pun langsung terlepas. Bang! Tanah di bawah kaki Qin Nan dengan cepat retak dan menyebar ke segala arah, seperti jaring laba-laba raksasa. Dalam arti tertentu, domain runtuh dapat menghancurkan segalanya di dunia, tetapi pohon bela diri runtuh milik Qin Nan hanya berada pada level ke-6 leluhur bela diri, jadi kekuatannya terbatas. Misalnya cakar naga milik naga perang neraka, ia hanya bisa menghancurkan kekuatan yang dilepaskan namun tidak bisa melukai cakar naga tersebut. Segelnya telah dibuka. Lepaskan 9 pohon bela diri. Teriak Qin Nan. Di belakangnya, seberkas cahaya bersinar satu demi satu, dengan pohon bela diri runtuh di tengah dan 8 pohon dewa perang lainnya di kedua sisi, seperti pasukan yang menakutkan. Dalam sekejap, semangat juang di seluruh hutan kuno Zanhuang mulai mendidih hebat. Mereka tampaknya telah dipanggil oleh raja, dan bergegas menuju 8 pohon dewa perang dengan panik. Persen 00 menekan. Qin Nan melambaikan tangannya. 9 pohon bela diri,
yang terjalin dengan kehendak kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, memobilisasi semangat juang yang luar biasa dan secara langsung menekan sosok naga perang neraka. Ledakan. Tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan sosok naga perang neraka terhimpit di dalam lubang besar. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Ia benar-benar mati. Ia sudah terluka parah dan tentu saja tidak dapat menahan serangan ini. Panggilan persen 00% Kinnan menghela napas lega dan mengingat 9 pohon seni bela diri. Meskipun dia tidak berkontribusi banyak dalam pertempuran ini, dia menghadapi tokoh-tokoh kuat seperti Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei, dan energi mental dan fisiknya terkuras sangat besar. Setelah dengan cepat menghirup beberapa semburan energi spiritual dan mendapatkan kembali sebagian energi, Kinnan melihat ke arah naga perang neraka. Sayang sekali. Meskipun naga perang neraka ini memiliki kecerdasan, ia masih belum sempurna. Karena itu, sedikit provokasi saja bisa membuatnya gila. Kalau tidak, menjadikannya tunggangan adalah pilihan yang tepat. Kinnan menggelengkan kepalanya, matanya berbinar, dan meraih mayat naga itu. Tahukah kamu, tubuh naga, entah itu darah naga atau sisik naga, semuanya adalah harta yang sangat berharga. Terutama semakin kuat kultivasi naga, semakin tinggi pula nilai benda-benda ini di dalamnya, jadi Kinnan tentu saja tidak akan melewatkannya. Bab 1044, Anggur Abadi Yuan Murni. Pada saat ini, di medan perang Lian Huang, di sebidang tanah yang hancur, kekosongan tiba-tiba hancur, dan 3 sosok jatuh darinya dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketiga orang ini adalah lelaki tua Suhuan, Qin Hou, dan Nangong Wei. Meskipun pisau yang ditebas Kinnan ke dalam kehampaan tidak melukai mereka, kekuatan jimat dan senjata ajaib yang membawa mereka pergi hancur, sehingga kecepatan dan faktor lainnya sangat terpengaruh. Aku, Qin Hou, belum pernah menderita kerugian sebesar ini di tangan seorang leluhur bela diri tingkat ke-6. Qin Hou menggertakkan giginya, urat-urat dahinya berdenyut. Wajah Nangong Wei juga semuram air. Aku tak sanggup menerima ini. Pria tua ilusi itu menggertakkan giginya dan berkata, mari kita pulihkan diri sejenak, lalu melawan. Persen 00 bagus. Qin Hou dan Nangong Wei mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama. Pada saat yang sama, bertarung di hutan kuno. Kinnan menyeret mayat naga besar di tangan kirinya, dan memegang pancing di tangan kanannya, memancing bunga guanghan, dan kembali ke lembah. Kau memecahkan naga perang neraka ini? Mata indah Putri Miao Miao penuh dengan keterkejutan. Kinnan segera menjelaskan dan dengan murah hati memberikan semua penghargaan atas penyelesaian naga perang neraka kepada ketiga lelaki tua itu, yang membuat Putri Miao Miao begitu bahagia hingga ia tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak yang manis. Memiliki naga perang neraka ini sungguh tepat. Mata Putri Miao Miao berbinar, seolah mendapat ide. Ia mengambil sebuah token dan mengirimkan pikiran ilahi, lalu berkata, Kinnan, aku akan mengambil bunga guanghan ini dulu. Ia mengangkat tangannya yang halus, dan seketika kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi meletus, menyelimuti bunga guanghan. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah guci kayu dari cincin penyimpanannya. Apa ini? Mata Kinnan menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika tebakannya benar, guci kayu ini kemungkinan besar terbuat dari pohon yang disebut kayu kuno Yun Xiao. Nilai kayu kuno Yun Xiao ini saja sudah mencengangkan, dan sangat langka di seluruh Zhongzhou. Yang terpenting, Kinnan dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat murni dan dahsyat di dalam guci kayu kuno Yun Xiao ini. Ada banyak misteri di dalamnya yang bahkan tidak dapat dipahami oleh murid kiri Dewa Perang. Ini adalah anggur abadi tertinggi Yuan murni. Butuh waktu 3 tahun bagi seorang tetua dari kebun obat kami untuk memurnikannya. Tapi masih ada bahan terakhir, bunga guanghan, yang belum sepenuhnya dimurnikan. Bibir Putri Miao Miao melengkung indah saat ia berkata, aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin meminumnya bersamamu. Anggur abadi Yuan murni? Kinnan terkejut ketika mendengar ini. Hanya dengan memikirkan tetua dari Lost Medicine Garden, kita bisa tahu seperti apa sosoknya. Orang seperti itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengolah anggur ini, jadi bisa dilihat betapa besar nilainya. Aku tidak menyangka sang putri akan datang kali ini. Kinnan merasakan perasaan hangat di hatinya, dan ada sesuatu yang aneh di matanya saat dia menatap sang putri. Tidak peduli bahaya apapun yang ada, dia akan selalu berdiri di depannya, dan jika ada sesuatu yang sangat baik, dia akan datang khusus untuk membaginya dengannya. Apa yang kau lihat? Tanya Putri Miao Miao dengan wajah cantiknya yang sedikit merah dan matanya terbuka lebar. Tidak ada apa-apa. Kinnan tergagap, merasa sedikit malu. Ia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata,
gua cahaya bulan ini sangat misterius. Ayo kita masuk dan melihat-lihat. Ya, mungkin ada harta karun lainnya. Mata Putri Miao Miao berbinar, lalu ia bertepuk tangan dan melemparkan bunga guanghan ke dalam guci kayu kuno Yun Xiao. Ia berkata, dalam 1 jam, anggur abadi Yuan murni akan sepenuhnya dimurnikan. Kita masih punya waktu, jadi ayo pergi dulu. Lalu mereka berdua berjalan menuju gua cahaya bulan bersama-sama. Begitu memasuki gua, Kinnan benar-benar terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Gua ini panjangnya 80 zang, tingginya 70 zang, dan lebarnya lebih dari 300 zang. Gua ini sangat besar. Di dalam gua ini, terdapat banyak harta karun yang hancur dan beberapa mayat yang hancur. Tanahnya seperti kristal, dengan banyak harta karun berbentuk aneh yang tumbuh di atasnya. Di bagian terdalam gua, terdapat sebuah batu besar setinggi 3 meter. Batu itu berwarna topas dan memancarkan sinar lembut yang menyinari seluruh gua, membuat segala sesuatu di dalamnya langsung tampak luar biasa, memberikan ilusi seolah-olah berdiri di depan bulan. Inilah sejenis keindahan, keindahan murni cahaya bulan. Ini adalah batu 9 cahaya primordial. Batu ini terbentuk setelah kekalahan prajurit perkasa di masa lalu, dan dipadukan dengan semangat juang dari medan perang Lian Huang. Batu ini mengalami transformasi ajaib dan memadat menjadi wujud padat. Putri Miao Miao berkata dengan nada gembira, Kinnan. Ketika saatnya tiba, kau bisa menggunakan batu 9 cahaya primordial ini untuk berkultivasi dengan baik. Batu ini akan sangat membantu kultivasimu. Kinnan merasakan sesuatu dengan tajam saat mendengar ini, mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana denganmu? HMPH, aku pewaris taman obat yang hilang, dan aku masih membutuhkan bantuannya. Hei, apa yang kau lihat? Putri Miao Miao menatap Kinnan dengan kesal. Bukan apa-apa, kau pewaris taman obat yang hilang. Kau sama sekali tidak membutuhkan itu. Kinnan diam-diam senang. Dia dengan jelas melihat bahwa batu cahaya 9 hunyuan ini sama sekali tidak cocok untuk dipraktikkan sang putri. Wow, apakah ini ordo kesengsaraan angin dan api? Pecahan harta karun ini ternyata ada di sini. Putri Miao Miao mengabaikan Kinnan dan menatap harta karun di tanah dengan mata berbinar. Kinnan melirik sekilas dan tidak terlalu tertarik pada harta karun ini. Sebaliknya, ia mengamati batu 9 cahaya hunyuan dengan saksama. Kekuatan yang terkandung dalam batu ini sungguh tak terlukiskan dan menakjubkan. Jika tidak, obat ajaib langit dan bumi seperti bunga guanghan tidak akan lahir di sekitarnya. Namun, karena suatu alasan, Kinnan punya firasat samar bahwa batu cahaya 9 hunyuan ini jelas tidak sesederhana itu. Persen 00 Tatapan mata Kinnan tiba-tiba menjadi tajam. Dia baru saja menyadari ada aura kuat yang dengan cepat mendekati tempat ini. Mungkinkah Patua Suhuan dan anak buahnya telah mendapat pertolongan dan hendak bangkit kembali? Kinnan berbalik dengan cepat dan menggunakan pupil kirinya untuk melihat. Ia tertegun saat melihatnya. Dia melihat Panglima Naga Hitam dan anak buahnya maju dengan hati-hati menuju lembah. Apa yang kau takutkan? Cepat kemari. Putri Miao Miao berjalan menuju pintu masuk gua dengan raut wajah kesal yang terpancar di wajahnya yang cantik. Panglima Naga Hitam dan yang lainnya di kejauhan bergidik, menarik napas dalam-dalam, dan terbang cepat seolah-olah mereka telah mengumpulkan banyak keberuntungan. Mereka sangat berhati-hati karena mereka takut Putri Miao Miao akan memanggil mereka kali ini dan meminta mereka untuk mati. Bagaimanapun, ini terletak jauh di dalam hutan Zanhuang kuno. Namun, ketika mereka sampai di lembah, mereka melihat Putri Miao Miao berdiri di pintu masuk gua cahaya bulan dan sedikit tertegun. Dengan latar belakang cahaya bulan, sang putri tampak seperti dewi di bawah sinar bulan. Persen 00 ini, apakah ini naga pertempuran neraka? Tiba-tiba seorang laki-laki kuat berkata dengan suara gemetar. Ketika Panglima Naga Hitam dan yang lainnya mendengar suara itu dan menoleh, mereka terkejut seakan-akan tersambar petir. Mereka sangat mengenal naga perang neraka. Ketika kekuatannya dilepaskan, dia jauh lebih kuat daripada setengah kaisar rata-rata. Naga perang neraka seperti itu benar-benar terbunuh. Putri, mengapa Anda meminta mereka datang? Kinnan sedikit penasaran. Putri Miao Miao tersenyum, lalu wajahnya yang cantik berubah serius. Ia berkata, kau punya waktu 1 jam untuk memanggang naga ini untukku dan membuatnya lezat. Kalau tidak, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghadapimu. Persen 00 bab 1045. Makan naga. Minum anggur. Mata Kinnan berkilat aneh saat mendengar ini. Oh, ternyata sang putri memanggil mereka untuk tujuan ini. Namun, Kinnan merasakan banyak antisipasi di hatinya. Meskipun dia tidak tertarik dengan hidangan lezat ini,
dia belum pernah mencicipi daging naga, apalagi naga perang neraka tingkat setengah kaisar. Persen 00 ya, persen 00 ya, persen 00. Panglima naga hitam dan yang lainnya bergidik dan mengangguk setuju. Kini, tatapan mereka pada Putri Miao Miao dipenuhi rasa kagum yang mendalam. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa Putri Miao Miao luar biasa, mereka tidak menyangka kekuatan bertarungnya akan begitu mengerikan. Ngapain sih kamu cuma berdiri di situ? Ayo jalan. Panglima naga hitam berbalik dan meraung. Banyak orang kuat tersebar dan mulai menggunakan beberapa teknik tingkat rendah seperti teknik api merah, teknik pisau willow, del, dan dengan cepat mulai membersihkan naga perang neraka dengan teknik-teknik yang terampil. Orang-orang seperti mereka tidak memiliki banyak hobi, hanya berburu harta karun, makan daging, minum, dan wanita, jadi mereka secara alami akrab dengan hal-hal tersebut. Kinnan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Silakan keluar dulu, kata Putri Miao Miao dengan sedikit rona merah di wajahnya yang cantik, seolah memikirkan sesuatu. Persen 00 Kinnan tertegun, mengangguk, lalu berjalan keluar tanpa bertanya lagi. Begitu ia keluar, sebuah penghalang kuat jatuh di pintu masuk gua, yang secara khusus digunakan untuk memblokir teknik pupil dan pikiran ilahi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk memata-matainya. Putri, apa yang sedang kamu lakukan? Kinnan benar-benar bingung. Ia menggelengkan kepala dan hanya menatap Komandan Naga Hitam dan yang lainnya. Memasak naga perang neraka semacam ini bukan hanya soal menyalakan api. Memasaknya membutuhkan berbagai metode untuk memastikan kelezatannya sekaligus mencegah hilangnya kekuatan spiritual dalam daging. Melihat banyaknya teknik baru, Kinnan mengangguk diam-diam, menganggapnya cukup menarik. Kau, bagaimana kau bisa kenal Putri Miao Miao? Komandan Naga Hitam ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan bertanya. Sebagai seorang komandan, dia tentu menyadari bahwa Putri Miao Miao memintanya untuk setia selama 10 tahun, tetapi mengingat level sang putri, apakah dia benar-benar membutuhkannya? Berdasarkan pengamatan Panglima Naga Hitam, kemungkinan besar niat awal sang putri adalah agar mereka berjanji setia kepada Kinnan di masa mendatang. Kita sudah saling kenal sejak lama, kata Kinnan dengan tenang. Kau sungguh beruntung, ada sedikit rasa iri dan cemburu di mata Panglima Naga Hitam. Meskipun Kinnan adalah jenius ke-96 dalam daftar kaisar dan memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Duantian, di mata Komandan Naga Hitam, Kinnan masih hanyalah seorang jenius yang belum bangkit. Jika laki-laki lain diperlakukan seperti ini oleh wanita seperti Putri Miao Miao, yang memiliki latar belakang bangsawan dan sangat cantik, dia juga akan cemburu. Kinnan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari bangkai naga itu. Jiwa naga dari naga perang neraka terbang keluar, matanya yang semerah darah mengamati para biksu naga hitam di sekitarnya, dan meraung, kalian manusia rendahan, seperti semut, dan tak tahu malu, berani menyentuh tubuhku. Hari ini, aku akan membunuh kalian. Wajah kelompok prajurit naga hitam itu berubah pucat. Meskipun jiwa naga ini tidak terlalu kuat, tekanan tingkat semi-kaisarnya masih ada. Kehidupan siapa yang kau inginkan? Mata Kinnan berubah dingin. Tentu saja aku menginginkanmu, jiwa naga berbalik dan meraung di tengah jalan. Saat melihat wajah Kinnan, matanya tiba-tiba menyipit, menampakkan sedikit ketakutan. Ia masih tak bisa melupakan adegan mengerikan dari 9 pohon bela diri yang menjulang tinggi ke langit dan menindas musuh. Pria ini telah melampaui aturan seni bela diri Changlan. Desir. Kinnan melambaikan tangan kanannya, dan seberkas ki pedang pemutus langit mencabik-cabik jiwa naga itu. Seluruh lembah kembali sunyi. Panglima Naga Hitam dan kelompok prajurit kuatnya semua menatap pemandangan ini dengan takjub. Mereka tidak terkejut ketika Kinnan membunuh jiwa naga, karena Kinnan memiliki pedang pemutus langit, yang dapat memotong apapun di dunia. Namun, masing-masing dari mereka dengan jelas melihat ketakutan di mata jiwa naga. Mengapa Dragon Soul takut pada Kinnan? Mungkinkah itu? Semua orang terkejut dan menggelengkan kepala dengan cepat. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa seorang leluhur bela diri tingkat ke-6 mampu membunuh naga neraka tingkat setengah kaisar. Sekalipun mereka tidak percaya, cara mereka memandang Kinnan telah berubah. Setidaknya pria ini lebih dari sekadar memiliki pedang pemecah langit. Tak lama kemudian, lembah kembali normal. Para prajurit naga hitam yang kuat mengeluarkan semacam api biru, dan menggunakan rak besi emas halus yang besar untuk meletakkan daging naga dan mulai memanggangnya. Sesekali, mereka menaburkan bumbu khusus yang terbuat dari ramuan spiritual, menghancurkan banyak ramuan spiritual, menambahkan minyak harimau, lalu mengoleskannya pada daging. Tak lama kemudian, wangi harum mulai tercium di lembah itu.
Kinnan menyesap dan menatap daging naga emas, nafsu makannya pun muncul. Persen 00 Kinnan, persen 00 pada saat ini, teriakan nyaring terdengar di pintu masuk gua cahaya bulan. Kinnan, Heilong dan yang lainnya semua melihatnya tanpa sadar, dan semua orang tercengang. Putri Miao Miao terlihat mengenakan gaun panjang putih bermotif burung phoenix yang dihiasi benang emas. Rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut kayu berbentuk naga merah. Di lehernya yang putih, ia mengenakan sepotong giok hijau yang memancarkan aura peri, dan di tangannya ia mengenakan gelang giok pemberian Qin Tian. Di bawah cahaya bulan dari gua cahaya bulan di belakangnya, seluruh tubuhnya tampak diselimuti lapisan cahaya redup. Tubuhnya yang sempurna dan halus memancarkan aura dewa di atas semua makhluk hidup, namun juga memiliki semacam keindahan memukau yang memikat hati. Dia adalah peri dalam lukisan dan juga dewi di dunia fana. Persen 00 sangat cantik, persen 00 seorang wakil komandan naga hitam tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Sejak menjadi wakil komandan, ia tak tahu berapa banyak kultivator wanita yang telah ia tangkap dan berapa banyak wanita cantik yang telah ia temui di dunia, tetapi ia tak pernah semarah ini. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Cepat naik, wajah cantik Putri Miao Miao sedikit memerah. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jantungnya berdebar kencang. Persen 00 Baiklah. Kinnan linglung sejenak sebelum dia sadar dan terbang ke gua cahaya bulan. Gua cahaya bulan juga berbeda dari sebelumnya. Ada banyak lukisan kuno di dindingnya, termasuk naga, burung phoenix, beberapa pohon menjulang tinggi yang kuno dan aneh, bunga-bunga berwarna-warni yang misterius dan indah, dan sebagainya. Di bawah sinar rembulan, objek dalam lukisan itu tampak hidup. Putri, apa ini? Jantung Kinnan berdebar kencang. Persen 00 ini, Putri Miao Miao memutar matanya dan berkata, anggur abadi Yuan murni sangat langka dan berharga, jadi sebelum meminumnya, kau harus sangat hikmat, kalau tidak, itu akan dianggap tidak sopan. Oh, begitu, Kinnan mengangguk, merasa jauh lebih tenang. Ini meja 8 dewa dan dewa Phoenix, terbuat dari kayu 8 dewa. Ini disebut cawan anggur 5 kaisar. Dahulu kala ada seorang kaisar agung yang gemar minum, dan ia secara khusus membuat cawan anggur semacam ini untuk menikmati anggur terbaik. Ini. Putri Miao Miao mengeluarkan barang-barang satu persatu dari cincin dan menatanya dengan rapi. Putri, daging naga sudah matang? Suara Panglima Naga Hitam terdengar dari luar gua. Baiklah, cepat sampaikan. Mata indah Putri Miao Miao berbinar. Bab 1046, Roti Panggang, ya, Tuan. Panglima Naga Hitam menanggapi dan segera membawa 6 nampan batu giok merah. Daging naga emas di dalam hidangan langsung diselimuti aura 8 dewa yang dipancarkan oleh meja Phoenix 8 dewa. Aroma daging yang awalnya kaya tiba-tiba berubah secara ajaib, bagaikan hidangan ilahi. Panggangannya enak sekali. Semua orang sudah bekerja keras. Ambil botol-botol anggur ini dan minumlah. Putri Miao Miao mengangguk puas, dan dengan lambaian tangan mungilnya, 5 kendi anggur roh jatuh di hadapan Panglima Naga Hitam dan yang lainnya. Apakah ini? Anggur langit merah api merah? Panglima Naga Hitam berpengetahuan luas dan melihat asal-muasal anggur spiritual dalam sekejap dan tubuhnya gemetar. Bahkan dia hanya pernah melihat anggur langit merah api merah ini dari jauh dan tidak sempat meminumnya sama sekali. Namun, dia tidak menyangka sang putri akan mengeluarkan 5 pot sekaligus. Terima kasih, Putri. Sekelompok orang kuat naga hitam semuanya bersemangat dan segera membungkuk. Putri Miao Miao tersenyum dan melambaikan tangan gioknya lagi, dan larangan tak terlihat jatuh di pintu masuk gua. Seluruh gua cahaya bulan langsung menjadi sunyi. Anggur abadi Yuan murni sudah siap. Putri Miao Miao duduk di depan Kinnan, mengeluarkan guci kayu kuno Yun Xiao, dan cahaya spiritual muncul di kelima jarinya. Ia mulai dengan hati-hati menarik gabusnya. Kinnan tidak berkedip. Dia juga sangat penasaran seperti apa anggur abadi Yuan murni ini, sehingga bisa membuat sang putri memperlakukannya seperti ini. Saat gabus itu ditarik keluar, cahaya hijau tiba-tiba muncul, dan aroma anggur yang teramat harum langsung tercium keluar. Kinnan menarik napas tanpa sadar dan merasa segar kembali. Pikirannya tenang dan semua kekhawatirannya terlupakan. Tak hanya itu, aroma anggur yang luar biasa bahkan tak terhalang oleh larangan yang diberikan Putri Miao Miao. Aromanya melayang keluar dari gua cahaya bulan dan langsung memenuhi lembah. Ini persen 00% Panglima Naga Hitam dan yang lainnya semuanya terkejut.
Anggur enak apa yang dibawa sang putri? Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang anggur, mereka dapat mengetahui dari aromanya yang luar biasa bahwa anggur ini jauh lebih baik daripada Red Flame Red Sky Wine. Bagaimana? Lumayan, kan? Putri Miao Miao menatap Qin Nan dengan bangga. Aroma anggurnya saja sudah bisa mengguncang pikiranku. Pure Yuan Immortal memang layak disebut anggur abadi, puji Qin Nan. Meskipun ia tidak suka anggur, ia sangat tertarik setelah mencium aromanya. Putri Miao Miao tersenyum manis mendengar ini, mengambil anggur abadi Cunyuan dan menuangkannya ke dalam gelas anggur kelima kaisar. Ketika anggur hijau kemasan mengalir ke dalam cangkir anggur lima kaisar, yang selama ini diam, mulai memancarkan sinar cahaya kaisar, dan akhirnya berevolusi menjadi 5 naga kecil yang berenang mengelilinginya. Anggur yang baik dituangkan ke dalam cangkir, dan 5 naga mulai menari. Mata Qin Nan berbinar, dan dia tidak sabar untuk mengulurkan tangannya, ingin mencicipi anggur abadi Yuan murni. Tunggu sebentar, Putri Miao Miao tiba-tiba berkata. Melihat ekspresi bingung Qin Nan, ia berkata, anggur abadi Yuan murni tidak banyak. Kita mungkin hanya bisa minum 3 cangkir masing-masing. Jadi, sebelum minum lagi, kita harus bersulang dulu, karena kesempatan seperti ini sangat langka. Persen 00 bersulang? Qin Nan tercengang. Persen 00 Putri Miao Miao menatap Qin Nan, matanya berbinar-binar di bawah sinar bulan. Ia mengangkat gelasnya dan berkata, bersulang pertama ini untuk merayakan pertemuanmu denganku saat kau masih di Sekte Xuanling. Ini sudah ditakdirkan oleh surga, jadi jangan mencoba melarikan diri. Dengarkan aku. Persen 00 haha, aku akan mengingatnya. Persen 00 Qin Nan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, mengangkat gelasnya dan mengetukkannya dengan gelasnya sendiri sebelum meneguknya. Begitu anggur masuk ke tenggorokan, aromanya langsung berubah menjadi tak terhitung banyaknya, dan perasaan luar biasa yang tak terlukiskan muncul dari kedalaman jiwa. Bahkan Qin Nan pun tak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan. Ini adalah anggur peri yang sesungguhnya. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan energi murni yang besar dan agung tiba-tiba melonjak, seolah-olah lautan tanpa batas tiba-tiba muncul di tubuh Qin Nan, mengancam akan meledakkan tubuhnya dalam sekejap. Ini adalah anggur abadi Yuan murni, yang disempurnakan oleh tetua dari Taman Obat Hilang setelah 3 tahun. Anggur ini tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Bahkan seorang leluhur bela diri biasa di puncak kekuatannya tidak akan berani meminumnya sekaligus, kalau tidak, ia akan terluka parah. Persen 00 menerima. 9 pohon bela diri di tubuh Qin Nan meraung pada saat yang sama, meletus dengan kekuatan hisap yang mencengangkan, dengan cepat menyedot energi murni yang kuat. Meskipun Qin Nan tidak bisa minum, ia memiliki 9 pohon seni bela diri. Ia hanya bisa minum anggur spiritual yang bahkan seorang kaisar seni bela diri pun tak tahan. Persen 00 anggur ini persen 00 setelah menyerap energi murni, Qin Nan meliriknya sekilas dan ekspresi terkejut muncul di matanya, karena dia melihat 9 pohon bela dirinya tumbuh dengan cepat saat ini. Secangkir anggur ini mungkin akan membuat pohon seni bela dirinya tumbuh setengah meter. Kalau begini terus, setelah minum 3 gelas anggur, bukankah dia akan bisa menerobos? Hei, kamu tidak membuat terobosan. Putri Miao Miao membuka matanya lebar-lebar dan menatap Qin Nan seperti bayi yang penasaran. Menurut ramalannya, 5 pohon seni bela diri dan secangkir anggur abadi Yuan murni sudah cukup untuk sebuah terobosan. HMPH, sepertinya kau menyembunyikan banyak hal dariku. Putri Miao Miao tidak melihat petunjuk apapun. Ia cemberut dan mengacungkan tinjunya, lalu menuangkan gelas anggur kedua dan memperingatkan, Qin Nan, jangan habiskan semuanya sekaligus kali ini. Awalnya hanya ada 3 gelas, jadi kita harus minum perlahan. Wah, benar sekali. Kenapa kamu tidak memberiku daging? Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak mengatakannya tadi. HMPH, perlu kujelaskan? Kau harus cari tahu sendiri. Aku baru saja meletakkan tangan kiriku di atas meja. Apa kau tidak menyadari gerakan yang begitu kentara? Persen 00 kamu menindasku. Persen 00, hehe, bagaimana kamu tahu aku menindasmu? Di bawah sinar rembulan, di meja Dewa Phoenix 8 Dewa, mereka makan daging naga, minum anggur abadi, dan mengobrol satu sama lain. Mungkin karena anggur abadi, Qin Nan berbeda dari biasanya. Rasanya seperti ia telah membuka kotak obrolan dan tak bisa berhenti. Ia bahkan melontarkan beberapa lelucon, yang membuat Putri Miao Miao tertawa riang. Suasana Black Dragon dan yang lainnya di luar gua cahaya bulan jauh lebih buruk daripada di dalam gua. Keterkejutan di mata semua prajurit naga hitam belum hilang.
Anggur yang beberapa kali lebih mengerikan daripada Red Flame Red Sky Wine. Qin Nan benar-benar meminum seluruh cangkir dalam satu tarikan napas. Tahukah Anda, bahkan jika mereka minum segelas Red Flame Red Sky Wine, mereka masih harus mengeluarkan banyak energi untuk menahannya. Persen 00 mungkinkah? Naga itu. Seorang pria kuat berbisik. Semua orang bergidik. Apakah naga perang neraka tingkat setengah kaisar itu benar-benar dibunuh oleh Qin Nan, yang hanya berada di tingkat ke-6 leluhur bela diri? Namun, pada saat ini, pertempuran pecah di hutan kuno. 3 sosok, bagaikan hantu, berkeliaran di hutan. Mereka adalah Pak Tua Suhuan, Qin Hou, dan Nan Gongwei. Aroma anggurnya kuat sekali. Qin Hou terdiam sejenak, sedikit terkejut di matanya. Bab 1047 Malam Pernikahan, aromanya unik sekali. Dilihat dari aromanya, anggur ini sungguh luar biasa. Setidaknya ini anggur peri yang berhubungan dengan makhluk abadi. Mata lelaki tua Suhuan menunjukkan keterkejutan. Dia juga menyukai anggur, jadi dia tahu banyak. Mungkinkah si brengsek Qin Nan itu? Nan Gongwei tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkin tidak, Qin Hou mencibir dan berkata, Qin Nan ini hanyalah kepala Akademi Kaisar Naga. Dia tidak memiliki latar belakang yang sangat menonjol, jadi dia jelas tidak bisa menghasilkan anggur spiritual yang baik. Pokoknya, ayo kita ke sana dan lihat. Pak Tua Suhuan dan Nangong Wei mengangguk. Akan sangat menyenangkan jika kita bisa menemukan petualangan lainnya di belakang. Namun, saat itu, terdengar suara serak, kalian bertiga, silakan tinggal. Tempat di depan bukan untuk kalian. Sosok lelaki tua itu muncul di sebatang pohon besar di hadapan ketiga orang itu. Ketiga lelaki tua yang ilusi itu tiba-tiba berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada orang lain di sini. Siapa kamu? Orang tua yang ilusi itu segera tenang dan berteriak. Siapapun aku, tak penting, kata lelaki tua itu dengan tenang. Kalau kau ingin hidup, cepatlah pergi. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kekaisaran muncul di sekitar tubuh lelaki tua itu. Ekspresi ketiga lelaki tua yang ilusi itu tiba-tiba berubah. Untuk dapat melepaskan cahaya kekaisaran, orang ini haruslah seorang semi-kaisar atau seorang kaisar bela diri sejati. Terlepas dari apakah itu yang pertama atau yang terakhir, tidaklah bijaksana bagi mereka bertiga untuk menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, mengingat aroma anggur yang tercium dari depan, sesuatu yang tidak terbayangkan mungkin telah terjadi di sini. Ayo pergi. Kita bahas lebih detail, bisik lelaki tua ilusi itu, lalu tanpa ragu, ia berbalik dan pergi. Qin Hou dan Nan Gongwei sebenarnya enggan, tetapi mereka tak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa menahan amarah dan pergi dengan patuh. Orang tua itu menatapnya sejenak, lalu berbalik dan memandang ke arah lembah. Dengan desahan ringan, sosok lelaki tua itu perlahan menyatu dengan kehampaan, dan ia menjadi satu dengan dunia. Jika ketiga tetua Suhuan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan senang dengan keputusan mereka. Jika tidak, mereka akan menghadapi murka kaisar bela diri yang kuat. Saat ini, gua cahaya bulan. Suasana di dalam gua itu semakin menjadi-jadi. Mungkin karena Putri Miao Miao minum banyak anggur, rona merah muncul di wajahnya yang halus dan cantik, membuatnya tampak sangat menggoda, membuat orang ingin mencicipinya. Hanya tersisa sedikit di cangkir kedua ini. Aku di sini untuk mendoakan keberuntungan Qin Nan kita dan semoga dia segera menjadi kaisar bela diri atau dewa bela diri. Setelah itu, dia akan mencarikanku banyak sekali anggur abadi, kata Putri Miao Miao sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Putri. Aku pasti akan mencarikannya untukmu lain kali. Qin Nan merasa sedikit malu dan meminum sisa minumannya sekaligus. Rasanya masih luar biasa, dan Yuan Li yang luas dan tak terbatas diserap secara gila-gilaan oleh 9 pohon bela diri Qin Nan. Berdengung. Getaran ringan. 9 pohon bela diri tumbuh 1 inci lebih tinggi, masing-masing mencapai 7 zang dan 5 zang. Budidaya menyeluruh, terobosan langsung. Persen 00 saya benar-benar berhasil, persen 00 ekspresi Qin Nan berseri-seri karena kegembiraan. Ada 9 pohon seni bela diri, dan sangat sulit untuk maju, tetapi saya tidak menyangka akan semudah itu kali ini. Putri Miao Miao menyadari perubahan aura Qin Nan dan tahu bahwa kultivasinya telah mencapai titik puncak. Tepat saat hendak merayakan, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajah cantiknya sedikit berubah. Setelah menoleh keluar gua, ia segera menyesuaikan diri dan ekspresinya kembali normal. Qin Nan, apakah kau sudah mencapai terobosan? Mata Putri Miao Miao berbinar. Hanya tersisa 1 gelas.
Bagaimana kalau kau bersulang dan kita minum bersama? Haruskah aku bersulang? Kinnan tidak menyadari hal yang aneh tadi. Ia mengambil gelas anggur, dan tiba-tiba banyak kejadian masa lalu muncul di benaknya seperti air pasang. Melihat putri yang begitu cantik jelita begitu dekat di hadapannya, Kinnan menarik napas dalam-dalam. Matanya jernih saat ia berkata dengan tulus, "Putri, cangkir ini untukmu. Aku tahu kau berlidah tajam tetapi berhati lembut. Kau suka menindasku di permukaan, tetapi sebenarnya kau peduli padaku. Syukurlah Tuhan telah mempertemukanku denganmu. Segelas anggur, minumlah sekaligus." Putri Miao Miao sedikit tertegun, seakan ada tali di hatinya yang tersentuh. "HMPH, lidahmu tajam tapi hatimu lembut." Putri Miao Miao mengerucutkan bibirnya. Kinnan terkekeh dan hendak berbicara ketika sejumlah besar energi murni meledak di tubuhnya. "Manfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan pohon bela diri tanpa pemilik yang kau kumpulkan," kata Putri Miao Miao. Kinnan mengangguk, mengeluarkan semua pohon bela diri, dan menyemburkan api hatinya, menyelimuti semuanya dan menyerap kekuatan misterius di dalamnya ke dalam tubuhnya. Dengan menyatunya dua kekuatan murni dan dahsyat itu, 9 pohon silat yang baru saja tumbuh itu pun mulai tumbuh pesat lagi. Kinnan merasa seluruh tubuhnya seperti tungku, dan perasaan pusing samar-samar menghampirinya. Aku sepertinya agak mabuk. Kinnan menyentuh kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat 9 pohon seni bela diri itu, mereka tidak dapat menahan minum 2 cangkir anggur abadi Yuan murni dalam satu tarikan napas. "Baiklah, kekuatan di tubuhmu sudah stabil. Kau bisa istirahat dengan baik nanti," Putri Miao Miao berkata lembut. "Tapi sebelum itu, aku ingin mengajarimu sesuatu. Ulurkan tangan kirimu." Meskipun Kinnan sedikit bingung, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan dan mengulurkan tangan kirinya. Putri Miao Miao mengulurkan tangan kirinya bersamaan, menekan ibu jari Kinnan dengan ibu jarinya, dan mengaitkan jari kelingking Kinnan dengan jari kelingkingnya. Ia memutarnya sedikit dan menggenggamnya, memancarkan cahaya spiritual yang samar. "Ini segel liansin yang terkenal dari kebun obat kita yang hilang. Jika kau dalam bahaya, aku akan tahu," kata Putri Miao Miao. "Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu dalam bahaya?" Kinnan Qiang bersemangat. "%00. Itu bagus. Kamu harus istirahat, pemabuk." "Aku tidak." Kinnan bergumam, tak tahan lagi dengan rasa pusing yang menderanya, ia pun langsung berbaring. 9 pohon bela diri di tubuhnya masih terus tumbuh. Putri Miao Miao memandangi profil Kinnan, senyum indah tersungging di sudut mulutnya. Ia mengeluarkan 3 keping dupa kuno dari cincinnya, menyalakannya, dan meletakkannya di depan batu cahaya 9 Hunyuan. "Batu Hunyuan Jiu Guang, aku tahu kau memiliki spiritualitas, jadi aku akan membiarkanmu membantu memberikan kesaksian hari ini, oke?" Putri Miao Miao bertanya. Batu 9 cahaya Hunyuan bergetar pelan, seolah setuju. Putri Miao Miao tersenyum cerah, berbalik dan menatap Kinnan. Napas Kinnan sudah benar-benar tenang dan dia tertidur lelap. Lagi pula, 3 batang dupa kuno yang dimasukkannya memiliki efek magis yang menenangkan pikiran dan menyehatkan jiwa. Bahkan leluhur bela diri biasa di puncak kekuatannya pun tak mampu menahannya. "HMPH, dasar tolol, idiot, tolol." Putri Miao Miao mengumpat lama sekali sebelum akhirnya merasa lega. Lalu ia mengeluarkan sebuah tempat tidur besar yang terbuat dari kristal ungu dan selimut rubah es dari cincinnya. Melihat kedua hal itu, wajah cantik Putri Miao Miao langsung memerah. Bab 1048, apakah ini cinta? "Komandan, apa yang kita lakukan di Gua Cahaya Bulan ini?" Semua prajurit naga hitam di lembah itu menatap dengan mata terbelalak. Karena mereka semua melihat Putri Miao Miao mengeluarkan tempat tidur besar yang terbuat dari kristal ungu. "Mengapa %00%00% sang Panglima Naga Hitam mendesah, dengan kecemburuan di matanya, yang tidak disembunyikan sama sekali. Bukan hanya dia, tetapi orang lain juga. Kinnan adalah pria yang sangat beruntung. Tak lama kemudian, penghalang yang menyelimuti Gua Cahaya Bulan perlahan-lahan mulai terbentuk, dan tak seorang pun bisa lagi melihat pemandangan di dalamnya. Sekelompok pria sebenarnya sedang mengintip keluar. Putri Miao Miao tampak sangat tidak senang. Jika bukan karena urusan mendesak yang sedang dihadapi, dia pasti akan keluar dan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. "Hei, kenapa ritual-ritual fana ini harus banyak sekali? Dan kamu harus berbaring di tempat tidur." Putri Miao Miao menyentuh wajahnya yang panas dan menghampiri untuk menggendong Kinnan. Kinnan, yang sedang tidur nyenyak, sepertinya merasakan sesuatu dan meraih pergelangan tangannya yang putih, yang membuat sang putri meludah dalam hati. Ia menyingkirkan pergelangan tangan Kinnan,
membaringkannya, dan menutupinya dengan selimut rubah salju. Putri Miao Miao menendang selimut rubah salju, melepas sepatunya, ragu sejenak, menggertakkan gigi, merangkak masuk, dan berbaring di samping Qin Nan. Entah kenapa, ketika ia mencium aroma lawan jenis dari Qin Nan dan mendengar napasnya begitu dekat, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, seolah-olah hendak melompat keluar dari tubuhnya. Hal ini membuat pikirannya kacau. Bagaimana caranya? Mengapa jantungnya berdetak begitu cepat? Dialah sang putri yang kehilangan kebun obatnya dan akan bercita-cita menjadi dewa perang di masa depan. Bagaimana mungkin dia begitu lepas kendali sekarang? Ini pasti salah orang ini. Putri Miao Miao berpikir begitu, lalu mengulurkan tangannya untuk mencubit pinggang Qin Nan. Lalu ia teringat bahwa Qin Nan adalah orang yang telah melampaui aturan bela diri. Bagaimana mungkin ia bisa mencubit pinggangnya dan terasa sakit? Jarang sekali orang ini mabuk. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Mata Putri Miao Miao berbinar, dan ia mulai berdiri. Ia mengulurkan tangan kecilnya, mencubit dan menyentuh wajah Qin Nan. Ia benar-benar bersenang-senang melakukan hal yang membosankan itu. Tiba-tiba, Qin Nan membalikkan badan dan menyandarkan wajahnya ke lengannya, napasnya berhembus di tubuhnya. Persen 00 aduh. Putri Miao Miao tanpa sadar ingin menamparkan Qin Nan, tetapi ketika ia mengayunkannya ke udara, ia tersadar. Sepertinya ialah yang menipu Qin Nan hingga ia sampai di tempat tidur. Bagaimana mungkin ia bisa memukulnya sekarang? Baiklah, sekarang mari kita mulai. Biar kupikirkan. Pakaiannya sudah diganti, gua cahaya bulan sudah dihias, anggur sudah diminum, dan segel hati sudah terbentuk. Sekarang batu 9 cahaya kekacauan ada di sini untuk menyaksikannya. Sepertinya yang hilang hanyalah yang terakhir. 1. Suara Putri Miao Miao merendah. Bahkan lehernya yang putih mulai memerah. Kalau tidak salah ingat, Xiao Yu pernah bilang yang terakhir adalah tidur bersama, tanpa jarak. Menurut Xiao Yu, setelah tidur seperti ini, semuanya akan lengkap. Bukankah ini hanya tidur siang? Bagaimana mungkin aku, Putri Miao Miao yang agung, takut? Putri Miao Miao menampakkan ekspresi ganas, berbaring, dan hendak menerkam tubuh Qin Nan. Di tengah jalan, ia mundur lagi dan kembali ke sisi lain tempat tidur. Menyukai persen 00% ini benar-benar agak sulit. Gua cahaya bulan menjadi sunyi, hanya terdengar suara napas Qin Nan yang teratur. Putri Miao Miao ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati mengulurkan tangan gioknya yang putih dan meletakkannya di dada Qin Nan. Ia langsung merasakan detak jantung yang kuat dan dahsyat. Sudahlah. Ayo kita lakukan sekuat tenaga. Putri Miao Miao menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya, lalu melingkarkan tangannya yang halus di leher Qin Nan. Dengan sekali tarikan, ia menarik kepala Qin Nan ke dalam pelukannya. Kemudian, ia mengulurkan tangan satunya dan memeluk Qin Nan. Cahaya merah muda bersinar samar pada Putri Miao Miao. Ini adalah cahaya yang dipancarkannya saat dia malu sampai batas tertentu. Apakah ini baik-baik saja? Suara Putri Miao Miao sedikit bergetar, seolah-olah dia bertanya pada dirinya sendiri, atau bertanya pada orang lain. Batu cahaya kekacauan 9 tidak menjawabnya, dan tak seorang pun menjawabnya juga. Setelah sekian lama, dia akhirnya tampak lega dan menunjukkan ekspresi puas. Ya, tentu saja tidak salah. Ia mengikuti semua langkah tanpa kesalahan, dan kini mereka tidur di ranjang yang sama. Jarak di antara mereka bahkan tak sejengkal pun, mereka berdempetan erat. Mulai hari ini, kau milikku. Putri Miao Miao menepuk kepala Qin Nan, wajahnya yang cantik penuh dengan kebanggaan. Alasan dia keluar kali ini adalah untuk menjadikan Qin Nan miliknya. Meskipun sebelumnya ia pernah berkata bahwa Qin Nan adalah miliknya dan tak seorang pun bisa menindasnya, itu tidak masuk akal. Hal itu hanya akan berlaku setelah upacara resmi dan khidmat. Xiao Yu agak konyol di waktu biasa, tapi dia sangat bisa diandalkan di saat kritis. Putri Miao Miao merasakan kepuasan di hatinya dan senyum muncul di sudut mulutnya. Sejak terakhir kali berpisah dengan Qin Nan di Sekte Wuliang, ia kembali ke kebun obat yang hilang. Saat berada di kebun obat, Putri Miao Miao terkejut karena sebenarnya ia sedikit merindukan Qin Nan. Entah kenapa, ia hanya ingin bertemu dan menindasnya. Xiao Yu memberinya ide. Karena ia tak sanggup berpisah dengan Qin Nan, demi mencegah Qin Nan diculik wanita lain suatu hari nanti, lebih baik ia menyelesaikan upacara dengan baik. Dengan begitu, Qin Nan akan sepenuhnya menjadi miliknya, Putri Miao Miao, seorang diri. Memikirkan hal ini, Putri Miao Miao menatap Qin Nan dalam pelukannya. Persen 00 meskipun
Sekarang aku punya dendam yang mendalam. Tapi seperti kata Xiao Yu, selama aku ingin membalas dendam, itu tidak menghalangiku untuk memilikimu, kan? Jangan khawatir, saat putri ini naik tahta Tuhan, tak seorang pun di dunia ini akan bisa menindasmu. Putri Miao Miao berbisik pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Qin Nan berbalik dan melingkarkan tangannya di pinggang Putri Miao Miao. Tubuh ramping Putri Miao Miao langsung menegang. Bajingan bau ini. Putri Miao Miao mengumpat dalam hati, lalu tiba-tiba tubuhnya menegang dan dia mendesah pelan. Waktunya terbatas, dia harus pergi. Meskipun dia seorang putri, orang-orang tua itu masih mengkhawatirkannya. Putri Miao Miao dengan lembut mendorong Qin Nan menjauh, keluar dari tempat tidur, memakai sepatunya, menoleh untuk melihat Qin Nan, dan tiba-tiba merasakan gelombang keengganan di hatinya. Setelah sekian lama, suara serak itu terbatuk pelan. Kenapa kau terburu-buru? Putri Miao Miao terbangun kaget dan berkata dengan nada sedih. Ia sedikit terkejut ketika memikirkan keengganan yang ia rasakan barusan. Xiao Yu mulai mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Qin Nan. Putri Miao Miao tentu saja tidak mempercayainya. Kemudian, Xiao Yu bertaruh dengannya, mengatakan bahwa jika dia tidak mau pergi pada akhirnya, dia akan jatuh cinta pada Qin Nan. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin pergi. Aku benar-benar jatuh cinta pada pria ini. Wajah cantik Putri Miao Miao memerah, lalu ia mendengus dan berkata, siapa peduli? Pokoknya, mulai sekarang, pria ini milikku. Sambil membungkuk dan mencium wajah Qin Nan, Putri Miao Miao berbalik dan pergi dengan gembira, merasa sangat bahagia. Bab 1049, Roh Lian Huang waktu berlalu dengan lambat. 5 jam kemudian, Qin Nan bersenandung dan perlahan membuka matanya. Persen 00 dingin. Qin Nan menghela napas panjang, senyum muncul di sudut mulutnya. Meskipun kali ini dia mabuk, seluruh jiwanya menjadi penuh dan nyaman. Lihatlah tubuhnya terlebih dahulu. Qin Nan melirik sekilas ke 9 pohon bela diri. Setelah 5 jam penyerapan, semua energi murni dan kekuatan pohon bela diri tanpa pemilik diserap sepenuhnya, dan 9 pohon bela diri tumbuh ke atas setengah meter lagi, dengan cabang dan daun yang lebat dan kemauan yang luas. Meskipun tidak ada terobosan langsung, Qin Nan tidak kecewa sama sekali. Sebab di alam martial ancestor, setiap zang tambahan kemajuan menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Qin Nan mengalihkan pandangannya dan tanpa sadar melihat ke dalam gua. Namun, ketika melihatnya, ia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar berbaring di tempat tidur dan ditutupi selimut. Di mana sang putri? Kenapa dia tidak ada di sini? Qin Nan mengamati area itu dengan pikirannya, tetapi tidak menemukan sosok sang putri. Dengan gemetar, ia bergegas keluar dari gua cahaya bulan dan bertanya kepada Komandan Naga Hitam, di mana sang putri? Putri Miao Miao telah pergi. Sebelum pergi, beliau secara khusus berpesan kepada kami untuk mematuhi perintah Anda. Qin Nan, selamat. Komandan Naga Hitam dan kelompoknya tidak menyembunyikan kecemburuan di mata mereka. Persen 00 hilang. Qin Nan tertegun, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit kecewa. Tetapi kemudian dia berpikir, Putri Miao Miao adalah pewaris kebun obat yang hilang, dan sangat sulit baginya untuk meluangkan beberapa hari dari waktunya untuk menemaninya. Ngomong-ngomong, selamat untukku? Selamat untuk apa? Qin Nan tiba-tiba teringat sesuatu dan tanpa sadar melirik dadanya. Sekuntum bunga spiritual merah mekar di dadanya. Melalui bunga ini, ia dapat merasakan dengan tajam bahwa di tempat yang jauh itu, napas Putri Miao Miao sangat stabil, tanpa fluktuasi apapun. Segel penghubung hati, anggur abadi Yuan murni, roti panggang, lukisan, dan tempat tidur ini. Wajah Qin Nan langsung memerah. Sekalipun dia sangat tumpul dalam hal perasaan, dia sekarang menyadari apa yang sedang terjadi. Putri Miao Miao jelas-jelas membuatnya mabuk dengan sengaja, dan kemudian dia memberinya. Tidurlah. Persen 00 ini. Putri ini. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Qin Nan benar-benar bingung. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi pada akhirnya. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, dia tidak merasakan perlawanan apapun di hatinya, malah merasa sedikit senang. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkan ini lagi. Kita selesaikan saja urusan naga hitam dan yang lainnya dulu. Qin Nan segera menggelengkan kepalanya, menenangkan pikirannya, dan berkata kepada Komandan Naga Hitam dan yang lainnya, karena sang putri telah menyerahkan kalian kepadaku, bagaimana kalau begini? Kalian pergi dan temukan Komandan Kalajengking Merah dan ambil token ini. Pergi mencari Kalajengking Merah? Ekspresi Panglima Naga Hitam dan yang lainnya berubah menjadi sangat jelek.
Mereka telah melawan kalajengking merah selama puluhan tahun, dan sekarang Qin Nan benar-benar ingin dia menyerah pada kalajengking merah. Ini sungguh mustahil. Jangan khawatir, aku tidak memintamu untuk menyerah. Komandan kalajengking merah adalah saudaraku. Aku memintamu untuk mencarinya karena aku ingin kalian berdua berhenti saling bertarung di masa depan, kata Qin Nan dengan tenang. Kalajengking merah sebenarnya saudaramu? Ada pandangan aneh di mata Panglima Naga Hitam dan yang lainnya. Mereka tahu betul betapa jeniusnya Panglima Kalajengking merah itu. Tampaknya mereka telah meremehkan kemampuan Qin Nan sebelumnya. Kalian lanjutkan saja. Qin Nan melambaikan tangannya. Komandan Naga Hitam dan yang lainnya mengangguk, mengambil token Qin Nan, dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Pergi dan lihatlah batu 9 cahaya Hun Yuan itu. Qin Nan berpikir sejenak, lalu berbalik dan memasuki gua cahaya bulan. Batu 9 cahaya Hun Yuan ini tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang cocok untuk kultivasinya, tetapi juga mengandung rasa keanehan halus yang dapat ia jelajahi dengan jelas. Melihat tempat tidur ungu dan selimut rubah salju di dalam gua, Qin Nan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Ia terbatuk, ragu sejenak, lalu memasukkan kedua benda itu ke dalam ring. Persen 00 tenang, tenang persen 00% Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri, berjalan ke batu 9 cahaya Hun Yuan, dan mengulurkan tangannya. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari batu dan menyerbu ke arah Qin Nan. Qin Nan telah bersiap dan menghindarinya dengan ketukan jari kakinya. Batu Hun Yuan Jiu Guang, aku tahu kau punya spiritualitas. Bagaimana kalau begini, kita buat kesepakatan? Aku akan memberimu Hong Meng Qi, dan kau akan membantuku berlatih. Bagaimana? Tentu saja, aku punya setidaknya 100 helai Hong Meng Qi di sini, kata Qin Nan cepat, dan seberkas Hong Meng Qi melayang keluar dari telapak tangannya. Batu 9 cahaya Hun Yuan tiba-tiba terdiam, seolah sedang berpikir. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan suara pelan. Qin Nan diam-diam menghela napas lega. Iya benar. Qi Hong Meng memiliki daya tarik yang mematikan bagi makhluk spiritual semacam ini. Aku akan memberimu 20 helai terlebih dahulu. Qin Nan tidak menolak dan menjentikkan jarinya untuk melepaskan 20 helai Hong Meng Qi. Seluruh batu 9 cahaya Hun Yuan bergetar, dan tiba-tiba menyemburkan kekuatan murni yang menakjubkan, yang memenuhi seluruh gua cahaya bulan, langsung mengubahnya menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Ini layak disebut batu 9 cahaya primordial. Makna primordial dan kekuatan murni ini, jika digunakan untuk kultivasi, akan setidaknya 5 kali lebih cepat dari biasanya. Ekspresi Qin Nan berseri-seri karena gembira. Ia segera duduk bersila, melepaskan jiwa dewa perang dan menyerap seluruh kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Selama ia berlatih, batu 9 cahaya Hun Yuan juga mengalami perubahan yang menakjubkan. Cahayanya berkedip-kedip lalu menghilang, seolah-olah melahirkan kecerdasan spiritual. Batu ini sangat waspada terhadapku. Sepertinya aku harus membantunya mengembangkan kecerdasan spiritual sebelum memintanya. Qin Nan berkata demikian dalam hati, tanpa melepaskan pupil kirinya untuk mengamati. Jika batu cahaya 9 Hun Yuan dibuat marah, hasilnya akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Qin Nan berlatih dengan sepenuh hati, memahami seni kekaisaran, dan meningkatkan keterampilan seni bela dirinya. Akhirnya, 8 jam kemudian, batu cahaya 9 Hun Yuan tiba-tiba bergetar hebat. Aura samar berubah menjadi tangan besar dan menepuk bahu Qin Nan. Ini saat kritis, Qin Nan membuka matanya dan meliriknya, lalu ia mengerti arti batu cahaya 9 Hun Yuan. Di saat kritis pengembangan kecerdasan spiritualnya, ia membutuhkan bantuan Qin Nan. Mata Qin Nan berkilat, dan tiba-tiba 50 helai Hong Meng Qi melesat keluar dan meresap ke dalamnya. Ledakan. Seluruh batu 9 cahaya Hun Yuan memancarkan cahaya yang cemerlang. 3 pegunungan utama di sekeliling mereka semua bergetar sedikit. Di dalam batu itu, sepotong cahaya warna-warni seukuran kepalan tangan perlahan muncul dan akhirnya mengembun menjadi bentuk manusia. Terima kasih, terima kasih. Sosok manusia berwarna-warni itu berbicara dengan suara yang kuat. Tidak perlu, Qin Nan berpikir sejenak, lalu bertanya dengan ragu. Maaf, aku merasakan kekuatan aneh di tubuhmu sebelumnya. Ada apa? Aura pembunuh yang mencengangkan tiba-tiba meledak dari batu 9 cahaya Hun Yuan, menyebabkan suhu di seluruh gua turun dengan cepat. Ekspresi Qin Nan tetap tidak berubah. Setelah beberapa saat, aura pembunuh itu perlahan menghilang, dan sosok humanoid berwarna-warni itu kemudian berkata, aku tidak menyangka. Kau masih bisa menemukan ini. Benda aneh itu adalah portal.
yang bisa melihat roh Lian Huang. Semangat Lian Huang. Qin Nan tiba-tiba terkejut. Bab 1050, mayat kuno kain kuning medan perang Lian Huang telah ada sejak zaman kuno. Meskipun banyak tokoh berpengaruh yang tertarik dengan rahasianya, mereka akhirnya menyerah karena berbagai alasan. Qin Nan tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada roh Lian Huang di medan perang Lian Huang. Namun, jika direnungkan dengan saksama, semangat juang di medan perang Lian Huang begitu kuat, bahkan mampu mengubah mayat, harta, teknik kekaisaran, dan sebagainya dari para pejuang yang gugur. Pasti ada kekuatan dahsyat dan mengerikan di baliknya, yang menggerakkannya. Aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa jika kau pergi menemuinya, itu akan sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada bertemu kaisar, dan kau tidak akan mendapatkan manfaat apapun, kata humanoid berwarna-warni itu, berbicara dengan jelas dan koheren. Berbahaya? Tidak apa-apa, mata Qin Nan berkilat cerdas. Keberuntungan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Mungkin kali ini, ketika saya bertemu dengan roh Lian Huang, saya bisa mendapatkan beberapa keuntungan tak terduga. Baiklah, tunggu sebentar. Sosok manusia berwarna-warni itu mengangkat bahu, lalu sebuah titik hitam muncul di batu cahaya 9 hunyuan, perlahan meluas ke sekelilingnya. Aku punya pertanyaan untukmu. Kau terlahir dengan roh. Apakah kau berhasil bereinkarnasi? Qin Nan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Putri Miao Miao pernah berkata bahwa batu 9 cahaya hunyuan lahir dari orang kuat itu setelah mengumpulkan mayat dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan gagal bereinkarnasi. Dalam arti tertentu, tubuh asli batu 9 cahaya hunyuan seharusnya adalah orang kuat itu. Persen 00 reinkarnasi, suara sosok berwarna-warni itu sedikit bingung, tetapi kemudian menjadi tegas dan berkata dengan tenang, aku adalah aku, bukan sembarang orang. Qin Nan mengangguk, dan melihat dia tidak ingin berkata lebih banyak lagi, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Meskipun dia cukup tertarik pada reinkarnasi, dia hanya dapat mempelajarinya ketika ada kesempatan. Waktu satu batang dupa segera habis, dan titik hitam itu langsung berubah menjadi portal hitam setinggi 10 kaki, yang menghubungkan ke tempat misterius itu. Ingat, kamu hanya punya waktu 5 batang dupa, sosok manusia berwarna-warni itu memperingatkan. Terima kasih. Qin Nan membungkuk, berjinjit dan melangkah ke portal hitam. Desir. Sosok Qin Nan mendarat di tanah. Ia segera mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Melihat ini, ia langsung tertegun. Awalnya ia mengira ini adalah ruang kecil yang mandiri, tetapi di sekelilingnya terdapat istana yang panjangnya ratusan kaki. Istana ini sepenuhnya tertutup dan tidak memiliki lantai 2. Bahkan jika Qin Nan memperluas indera spiritualnya dan melepaskan pupil kirinya, ia tidak dapat melihat pemandangan di luar istana. Qin Nan menggelengkan kepalanya dan mulai mengamati sekeliling istana dengan cepat. Istana itu sangat kosong, tanpa barang-barang yang tidak perlu. Hanya di tengahnya, terdapat peti mati perunggu kuno yang mengapung, dengan panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Tutup peti mati itu bukan terbuat dari perunggu, melainkan semacam kristal misterius. Di belakang peti mati kristal perunggu terdapat sebuah prasasti batu sepanjang 5 meter. Prasasti itu sepenuhnya hitam, tanpa pola atau tanda apapun. Namun, setelah diperiksa dengan saksama oleh Qin Nan, ia masih melihat dengan jelas bahwa prasasti itu berisi kata-kata. Tulisan ini agak aneh. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dari jauh. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri, seluruh tubuhnya menegang dan dia perlahan melangkah maju. Ketika dia berada sekitar 2 meter dari peti mati kristal perunggu, dia melihat deretan kata-kata kecil dan terkejut. Si King Fan, murid sejati Piao Miao Huanfu, tetap tinggal. Ditulis oleh si King Fan. Dia benar-benar datang ke sini. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam pikiran Qin Nan. Lagi pula, bahkan jika si King Fan ada di sini, mengapa dia sengaja meninggalkan kalimat ini? Keanehan persen 00% Qin Nan menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Ia berjingkat ke udara dan menatap peti mati kristal itu. Di dalam peti mati itu terbaring sesosok mayat terbungkus kain minyak kuning, hanya sepasang mata gelap kosong yang terlihat, tanpa kehidupan. Di kedua sisi mayat terdapat berbagai senjata magis, jimat, dan pil dengan berbagai ukuran dan bentuk. Entah mengapa, kulit kepala Qin Nan menjadi mati rasa dan hawa dingin menjalar ke dalam hatinya. Dia selalu punya firasat bahwa mayat yang terbungkus kain minyak kuning itu akan tiba-tiba duduk, dan matanya yang gelap dan kosong akan memancarkan cahaya berdarah yang mencengangkan. Kalau tidak salah, ini pasti arwah Lian Huang. Qin Nan mengumpulkan kesadarannya dan berpikir, ia jelas tidak mati. Entah kenapa, ia pasti sedang tertidur lelap.
Memikirkan hal ini, Qin Nan berpikir sejenak, lalu perlahan mengulurkan tangan kirinya dan meraih tutup peti kristal. Pada saat ini, seluruh aula tampak membeku, dan detak jantung Qin Nan yang kuat dapat terdengar dengan jelas. Ketika tangan kirinya hanya berjarak 8 inci dari tutup peti mati, ekspresi Qin Nan sedikit berubah. Ia merasa seolah-olah tangan kirinya telah menabrak penghalang tak terlihat dan tidak bisa lagi bergerak maju. Tepat saat dia mempertimbangkan apakah akan mengayunkan pedang pemecah langit, terdengar suara ledakan keras, dan gumpalan api hitam menyembur keluar dari tutup peti kristal, menyelimuti tangan kiri Qin Nan dan membakar dengan hebat. Alangkah mengerikannya api itu. Jantung Qin Nan bergetar, dan dia segera melangkah mundur. Api hitam pekat ini mungkin bahkan lebih mengerikan daripada api surgawi yang legendaris. Untungnya, lengan kiri Dewa Perang juga luar biasa, dan tidak peduli bagaimana api hitam membakar, ia tidak akan terluka sama sekali. Waktu hampir habis. Arwah Lian Huang tertidur lagi, dan seluruh peti mati kuno itu diselimuti kekuatan yang mengerikan. Aku mungkin tidak memiliki api, tapi aku khawatir aku masih belum bisa mengguncang peti mati kuno itu dan membangkitkan arwah Lian Huang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku pergi begitu saja dengan sia-sia? Qin Nan menyipitkan matanya. Dia telah memasuki tempat yang tidak bisa dimasuki oleh banyak orang kuat di masa lalu. Jadi tentu saja dia tidak ingin pergi dengan sia-sia. Tiba-tiba Qin Nan memikirkan sesuatu, dan sebuah ide gila muncul dalam pikirannya. Dia bisa menggunakan pancing, tangkap semua harta karun, besar dan kecil, di samping mayat di peti mati kuno. Tahukah Anda, ini adalah harta karun yang bahkan roh padang gurun pun menyimpannya bersamanya, jadi setiap harta karun itu pastilah sangat luar biasa. Apapun, lakukan saja. Mata Qin Nan berkilat gembira. Ia mengeluarkan pancingnya, menyuntikkan kekuatan leluhur bela diri ke dalamnya, dan mengayunkannya ke arah peti mati kristal perunggu. Kalau roh batu cahaya 9 kekacauan ada di sini, mungkin ia akan ketakutan setengah mati oleh tindakannya. Karena hal-hal ini adalah harta karun roh padang gurun. Bahkan seorang kaisar bela diri yang kuat tidak akan berani memiliki ide ini. Qin Nan benar-benar berani, berdengung. Peti mati kristal perunggu itu seolah merasakan sesuatu dan memancarkan kekuatan tak terlihat yang menyelimuti peti mati kuno itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Api gelap itu pun dengan cepat membakar dan menyelimuti sekelilingnya. Seluruh istana mulai bergetar sedikit. Untungnya, pancing ini tidak mengecewakan Qin Nan. Setelah menemui rintangan, kekuatan tak terlihat itu melesat maju dengan panik dan akhirnya berhasil menembus api hitam dan kekuatan tak terlihat itu. Apakah kau ingin memancing roh terlantar ini? Tiba-tiba, ide yang lebih gila muncul di pikiran Qin Nan. Bersambung.